Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini kembali bertemu lagi dengan Bapak di materi atau di mapel ya, di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Waktu lalu atau minggu yang lalu atau minggu yang sudah terlewati, Bapak menyampaikan tentang apa saja yang akan dibahas di semester awal pada kelas 7. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan isi dari bab yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, adapun materi pertemuannya untuk hari ini, yang pertama adalah kondisi masyarakat Arab pra-Islam, yang dimana diantaranya akan membahas tentang satu, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah pra-Islam. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Tak lupa kami himbau kepada anak-anakku sekalian untuk menyimak materi yang akan Bapak sampaikan dengan betul-betul menyimak ya. Jangan sampai menyimak tapi tidak betul-betul, karena ketika kalian nanti menyimak tidak betul-betul, nanti apa yang diterima itu kurang sempurna ya. Jadi untuk itu simaklah apa yang akan Bapak sampaikan. Baik, di sini sebagai pembuka Bapak akan membacakan satu surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam surah ini, atau di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107 ini, menjelaskan bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad SAW itu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Apa bentuk kasih sayang Allah? Yaitu mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawakan risalah Islam untuk disampaikan kepada umat manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar umat manusia itu mempunyai pegangan hidup selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah mengapa Allah mengutus para nabinya ya. Terlebih adalah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, nabi panutan kita, nabi junjungan kita ya. Semoga kita semua bisa mengikuti beliau sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di sini. Di situ ada kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama,
itu ada patung ya, patung, kemudian ada sekumpulan orang ya. Nanti kalian deskripsikan sendiri itu gambar tentang apa, itu gambar menjelaskan tentang apa, nanti kalian yang menjawabnya sendiri ya. Terus gambar yang kedua ya hampir sama sebagaimana gambar yang pertama, mungkin di situ ada perbedaan sedikit. Nah, nanti kalian juga harus mendeskripsikan gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, nah bisa kalian lihat sendiri ya, tidak perlu Bapak jelaskan gambarnya, nanti kalian jelaskan sendiri dengan pendapat kalian masing-masing. Terus yang keempat yaitu, nah kalau kalian bingung dengan gambar yang keempat ini karena kurang jelas, itu adalah seorang anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nah, itu adalah keempat dari gambar yang harus kalian perhatikan dan harus kalian deskripsikan. Kira-kira gambar tersebut itu menjelaskan tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam pada waktu itu yang seperti apa, yang bagaimana. Nanti kalian jelaskan, kemudian nanti di akhir pertemuan kalian kumpulkan di kalian tuliskan di komentar WhatsApp ya. Jadi kalian masing-masing nanti berkomentar di grup WhatsApp SKI kelas 7 Putri. Kalian nanti tuliskan nama kalian, kemudian kelas kalian, kemudian komentar kalian mengenai gambar 1, 2, 3, dan 4. Baik, lanjut ya. Oke, lanjut ya, terus kalian. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pra itu artinya sebelum, ya. Berarti di sini adalah kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu ajaran tauhid? Ajaran tauhid adalah ajaran yang mengajarkan percaya hanya kepada satu Tuhan. Siapa Tuhan yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Itu adalah mayoritas kepercayaan masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh anaknya. Siapa anak Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, yaitu yang bisa kita lihat ya, atau kita bisa datangi, kemudian kita bisa melihat sendiri di sana. Yang pertama ada Ka'bah. Ka'bah sampai detik ini, sampai saat ini, itu masih menjadi poros daripada kiblatnya orang muslim sedunia. Jadi ketika kita sholat itu semua menghadap ke Ka'bah, dan Ka'bah ini adalah peninggalan daripada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ada makom Ibrahim dan peristiwa kurban. Peristiwa yang setiap tahun kita peringati dengan hari lebaran, istilahnya hari lebaran kalau di Indonesia, Idul Adha ya. Idul Adha itu dengan ditandai dengan mengorbankan hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi ataupun unta. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah
yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah, pembesar itu orang ternama ya, orang ternama, orang terpandang ya, sehingga apa yang dilakukannya itu ya harus diikuti oleh orang-orang yang di bawahnya. Bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikah sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah. Gunanya untuk apa? Kata mereka, gunanya untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala yang bernama Hubal ini menjadi pimpinan dari berhala-berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manah. Jadi di situ Hubal ya, berhala yang bernama Hubal adalah pemimpin daripada berhala-berhala seperti Lata, Uzza, dan Manah. Selanjutnya yaitu kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair, artinya tempatnya para ahli pembuat syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif orang Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Jadi tidak semuanya orang Arab itu bersifat atau berkarakter negatif ya. Ada juga, banyak juga yang sifatnya itu positif. Namun di balik daripada karakter positif itu ada karakter yang negatif, yang dimana dengan karakter yang negatif itu maka disematkanlah kepada mereka pada waktu itu sebagai kondisi masyarakat jahiliyah. Kondisi masyarakat jahiliyah. Apa itu kondisi masyarakat jahiliyah? Jahiliyah di situ bukan berarti orangnya bodoh-bodoh, orangnya tidak tahu bagaimana cara menghadapi hidup, orangnya pintar-pintar. Tapi jahiliyah di situ adalah jahiliyah daripada akhlaknya. Jahiliyah daripada akhlaknya. Nanti Bapak jelaskan untuk selanjutnya. Nah, di sini kebalikan daripada akhlak positif tadi ya. Akhlak positif atau karakter positif tadi. Sebagaimana tadi Bapak sebutkan, disebut dengan apa? Masyarakat jahiliyah. Kenapa disebut dengan masyarakat jahiliyah? Di antaranya ini. Adapun kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamr. Khamr itu arak. Arak itu adalah minuman yang dapat memabukkan. Kalau sekarang itu minuman yang mengandung alkohol, yang apabila diminum akan menghilangkan ingatannya itu akan kacau. Kemudian kesadarannya itu akan terganggu. Bahkan kalau dia sampai overdosis bisa sampai meninggal dunia. Yang kemudian adalah berjudi. Judi
Judi itu ya sama halnya dengan mengadu nasib. Kalau menang ya dapat, kalau kalah ya menderita. Ya, kalau menang juga uangnya haram, kalau kalah ya makin menderita. Itu berjudi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian berzina, ya, berzina itu adalah layaknya seorang yang sudah sah padahal dia belum sah, kemudian dia berdua-duaan, kemudian dan lain sebagainya, dan merampok dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Na'udzubillahi min zalik. Tidak baik ya. Bagi yang laki-laki jangan sampai seperti itu ya. Ini adalah pelajaran buat kalian semua agar tidak semena-mena terhadap perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi. Tradisi ini kebiasaan. Apa itu tradisinya? Mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita. Jadi anak balita ketika lahir dan dia berjenis kelamin perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup. Mengapa demikian? Karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Inilah salah mereka. Padahal mereka itu tidak sadar kalau tidak ada perempuan, mana ada itu anak-anak mereka yang laki-laki. Jadi perempuan itu ketika datang Islam itu sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi kehormatannya ya. Bahkan ada istilah kan, kalau ada perempuan mempunyai anak, surganya anak itu terdapat di bawah kaki ibu. Artinya memang ibu itu keramat ya. Jadi perempuan itu keramat ya. Jadi jangan disepelekan, apalagi nanti kalau jadi seorang ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di sini Bapak akan menyimpulkan sedikit tentang tadi yang Bapak sempat singgung, yaitu tentang masyarakat jahiliyah. Bahwasanya jahiliyah itu ya bukan berarti orangnya bodoh, orangnya tidak bisa tahu bagaimana cara hidup dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi jahiliyah yang dimaksud sebagaimana penjelasan dari atas tadi adalah yang pertama, mereka jahil terhadap keyakinan mereka, bodoh dengan keyakinan mereka. Yang kedua adalah kebodohan akhlak perilaku mereka yang tidak benar ya seperti tadi disebutkan, seperti berzina, kemudian minuman khamr yang memabukkan, kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan timbul istilah jahiliyah atau zaman jahiliyah. Baik, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu tentang kondisi ekonomi masyarakat Mekah pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam itu sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga. Berniaga itu berjualan ya, berdagang, yang merupakan mata pencaharian utama bagi mereka. Ya, meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Kalau bertani ya bertani kurma, berternak ya berternak domba ataupun unta ya. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab. Apa itu riba? Riba itu memakan
haknya orang lain. Artinya ketika kita pinjam uang, contoh ya, ketika kita pinjam uang 50.000, maka kita harus mengembalikan lebih daripada apa yang kita pinjam. Nah, lebihnya itu riba. Termasuk Makkah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Selanjutnya adalah kondisi politik masyarakat sebelum Islam. Ini di Mekah ya. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik besar. Yang pertama adalah Kekaisaran Bizantium. Yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster. Zoroaster itu ya hampir sama seperti agama Yahudi ya. Kemudian serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan dan loyal pada pemimpin suku-suku mereka. Loyal itu artinya setia. Jadi mereka itu ya karakternya setia sama pemimpin mereka. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti perang Fujar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Perang Fujar merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Pertama, perang antara suku Kinanah dan Hawazan, kemudian suku Quraisy dan Hawazan, serta suku Kinanah dan Hawazan. Nah, itulah beberapa kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu sebelum Islam datang. Mulai dari kondisi kepercayaannya, kondisi politiknya, kondisi ekonominya, dan lain sebagainya. Dimana sebelum Islam datang itu bisa dikatakan carut marut. Carut marut itu amburadul. Tahu amburadul? Amburadul nggak tahu lagi ya. Artinya tidak teratur itu. Ya baik, untuk itu Bapak akan tarik kesimpulan untuk materi pada hari ini. Ini adalah hanya sebagian kecil yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kalian baca ya, pelajari sendiri buku yang telah kalian pegang dari perpustakaan kah, atau beli di sendiri kah di toko buku dan lain sebagainya. Kalian baca referensi lain yang berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah Allah itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di muka bumi. Di mana pada waktu itu kondisi bangsa Arab yang semakin tidak jelas, mulai dari perilakunya, kemudian kepercayaannya, sistem ekonominya, sistem politiknya. Kemudian dengan datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itu mempunyai misi memperbaiki semua daripada kekeliruan yang dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Ya, pada waktu itu masih di bangsa Arab saja, belum ke Indonesia ya. Nah, sekarang kan alhamdulillah sudahnya ya, Islam itu tersebar ya hampir ke seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi mohon kalian selalu semangat untuk belajar, jangan putus semangat ya, walaupun dalam keadaan tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Baik, sebagai penutup di sini ada tugas ya. Tugasnya berarti nanti ada 2.
Yang pertama adalah tugas kalian menulis deskripsi daripada gambar yang telah Bapak sampaikan tadi di awal. Mulai dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1 itu gambar tentang apa? Gambar 2 itu menjelaskan tentang apa? Gambar 3 menjelaskan tentang apa? Dan terakhir gambar 4 menjelaskan tentang apa? Nah, itu nanti kalian tulis saja komentar di WA atau grup WhatsApp SKI Putri ya. Jadi 74 ya, 74 kah 7 berapa itu? Ya 74 ya. 74, 75, 76 dan 77 itu nanti semuanya silakan berkomentar di grup WhatsApp Putri SKI. Silakan tulis deskripsi daripada gambar yang menurut kalian itu apa. Kemudian tugas yang kedua adalah buatlah rangkuman di buku tulis SKI dari materi yang baru saja disampaikan. Nanti kalian buat rangkuman atau catatan kecil lah. Minimal berapa paragraf? Nggak usah banyak-banyak. Minimal 2 paragraf. Ya, minimal 2 paragraf. Yang penting sudah mencakup semuanya. Kemudian hasil rangkuman difoto, ya, kemudian diupload di aplikasi e-learning madrasah menggunakan akun masing-masing. Untuk batas pengumpulannya besok malam ya, pada pukul 10. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Kita lanjut materinya untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.